Fir'aun jadi pengantar surat. Dikisahkan di kampung Abu Nawas ada seorang pemuda yang suka iseng dan berbuat usil. Hampir semua orang pernah merasakan apes dikerjai si pemuda tersebut. Dan yang membuat warga kesal, si pemuda sama sekali tidak mempunyai sopan santun. Jangankan kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua pun ia berani berbuat usil. Si pemuda tidak peduli, baginya yang penting membuat dirinya puas dan tertawa. Suatu kali si pemuda merasakan suntuk. Ia pun memutuskan untuk jalan-jalan keliling kampung untuk menghilangkan rasa suntuknya. Saat ia sedang asyik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat sosok orang tua sedang berjalan dengan menggunakan tongkat di tangannya. Orang tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Maka terbesitlah di benak si pemuda untuk mengerjai Abu Nawas. Ia pun mengikuti kemana Abu Nawas pergi, dan ternyata Abu Nawas berhenti di sebuah warung tempat ia biasa nongkrong. Abu Nawas lalu duduk membaur bersama kawan-kawannya. Si pemuda segera menghampiri Abu Nawas. "Saya perhatikan kakek ini kok berjalannya lambat sekali ya, padahal kakek kan sudah menggunakan tongkat," tanya si pemuda. Melihat kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan tanpa permisi sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Saya ini kan sudah tua, jadi wajar kalau jalannya lambat. Bedalah dengan kamu yang masih muda," jawab Abu Nawas. "Iya benar kek, kakek ini terlihat sudah sangat tua. Tapi kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda. Abu Nawas tersentak dengan pertanyaan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sampingnya. "Maaf ya anak muda, bisa kamu jelaskan apa maksud dari pertanyaanmu tadi?" pinta Abu Nawas dengan serius. "Begini kek, jadi nanti kalau kakek mati nih, saya mau nitip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati sekitar 10 tahun yang lalu lah," ujar si pemuda dengan tertawa. Abu Nawas tentu saja menjadi kesal dengan ucapan si pemuda itu. Tapi Abu Nawas tahu kalau sampai ia menunjukkan kekesalannya, justru akan membuat si pemuda tertawa puas karena berhasil mengerjai Abu Nawas. Dan Abu Nawas tetap akan menjawab permintaan tersebut, namun dengan kalimat yang penuh makna. "Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi saya mohon maaf nih, dengan sangat terpaksa saya tidak bisa memenuhi permintaanmu anak muda," kata Abu Nawas. "Loh, kenapa kek? Apa kakek keberatan? Nanti suratnya aku selipkan di kain kafan kakek," ucap si pemuda mencoba meledeknya kembali. "Sebenarnya bukan masalah itu sih. Jadi gini, kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir wahai pemuda, saya punya solusi untukmu. Lebih baik kamu pergi saja ke negeri Mesir. Nanti surat yang akan kau berikan kepada ayahmu, kamu bisa titipkan sama Fir'aun. Nah, Fir'aun ini pasti tahu alamatnya," balas Abu Nawas. Spontan saja, ucapan Abu Nawas ini mengundang gelak tawa orang-orang di sana. Mereka tak henti-hentinya tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si pemuda mukanya mendadak pucat karena menahan malu. Ia pun langsung ngeloyor pergi meninggalkan Abu Nawas.
Dikisahkan Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta syukuran di istananya. Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bayi. Dan pada acara kali ini, Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Menurutnya, apabila Abu Nawas diundang, justru akan membuat suasana menjadi berantakan. Tapi namanya juga Abu Nawas. Meskipun tidak diundang, ia tetap saja nekat datang ke acara tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur bersama para tamu undangan. Tidak lama berselang, Baginda Raja memulai pidatonya. Para hadirin sekalian, hari ini adalah kebahagiaan bagi kita semua. Karena di tengah-tengah kita ada bayi yang baru lahir, dan bayi ini akan saya namai Jablut. Tamu-tamu yang hadir langsung riuh bertepuk tangan menyambut nama baru bayi tersebut. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan protes dari salah satu tamu undangan. "Jangan Paduka, jangan namai bayi itu dengan nama Jablut." Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Dan ternyata orang yang berteriak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi heran, bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari. Tapi ya sudahlah, dengan nada sedikit emosi Baginda bertanya, "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, karena orang yang bernama Jablut biasanya tolol dan bodoh. Lebih baik diganti nama yang lain saja Paduka," ujar Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas ini sangat membuat malu Baginda Raja di depan para tamu undangan. Sebab menurut Baginda Raja, nama yang diberikan sudah cukup bagus dan baik. Tapi oleh Abu Nawas, nama tersebut disematkan kepada orang yang bodoh dan tolol. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablut adalah orang yang bodoh dan tolol? Tanya Baginda Raja emosi. "Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk," ancam Baginda Raja. "Tentu saja saya bisa Paduka. Paduka kan punya hakim yang bernama Jablut. Bukankah ia hakim yang bodoh dan tolol?" ujar Abu Nawas. "Kamu jangan kurang ajar ya Abu Nawas. Dia itu hakim yang cerdas," bentak Baginda Raja. "Saya bisa membuktikannya kalau dia itu bodoh dan tolol. Tapi saya butuh 30 keping emas untuk membuktikan ucapan saya Paduka," balas Abu Nawas. Mendapat tantangan dari Abu Nawas, Baginda Raja pun sejenak terdiam. Ini kesempatan yang bagus, aku bisa menghukum Abu Nawas. Hakim Jablut itu kan orang yang cerdas, mana mungkin bisa dikelabui Abu Nawas, pikir Baginda Raja. "Baiklah, saya turuti permintaanmu. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk," balas Baginda Raja. Maka Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas 30 keping emas. Esok harinya, dengan membawa 10 keping emas, Abu Nawas mendatangi sebuah rumah milik Hakim Jablut. Sesampainya di sana, ternyata Hakim Jablut sedang khusyuk berzikir. Abu Nawas lantas mengucapkan salam dan duduk di sampingnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas. "Waalaikumsalam Abu Nawas," sahut Hakim Jablut. Ia pun kembali melanjutkan zikirnya. Karena saking khusyuknya berzikir, sesekali Hakim Jablut memejamkan matanya. Melihat hal itu, timbul ide konyol pada diri Abu Nawas. Saat Hakim Jablut sedang memejamkan mata,
Abu Nawas dengan sangat hati-hati menyelipkan 10 keping emas di bawah sajadah yang diduduki Hakim Jablut. Sementara Hakim Jablut tak menyadari dengan perbuatan Abu Nawas ini. Setelah selesai berzikir, Hakim Jablut lalu menyapa Abu Nawas. "Bagaimana kabarmu, Abu Nawas? Apa yang membuatmu datang kemari?" tanya Hakim Jablut. "Alhamdulillah, saya sehat, Tuan. Kedatangan saya kemari karena saya kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak mengobrol seperti ini," jawab Abu Nawas. "Rupanya sekarang Tuan suka memelihara burung ya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Abu Nawas, ya sekedar untuk menghilangkan kejenuhan," balas Hakim Jablut. Keduanya pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat telah asyik mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas berpura-pura tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat heran Hakim Jablut. "Abu Nawas, kenapa kamu tertawa?" tanya Hakim Jablut sedikit tersinggung. "Maaf Tuan, saya sama sekali tidak menertawakan Tuan," jawab Abu Nawas sambil terus tertawa. "Lalu apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hakim Jablut penasaran. "Saya tertawa karena mendengar ocehan burung Tuan," balas Abu Nawas sambil menunjuk burung Hakim Jablut yang berada di dalam sangkar. "Memangnya kamu bisa mengerti apa yang diucapkan burung itu?" "Apa yang diucapkannya?" tanya Hakim Jablut. "Burung itu mengatakan katanya di bawah sajadah Tuan ada uang 10 keping emas." "Ini kan terdengar lucu dan konyol," jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, Hakim Jablut kemudian kembali berkata, "Masa iya sih kamu bisa mengerti bahasa burung? Saya tidak yakin kamu bisa, Abu Nawas," ujar Hakim Jablut. "Entahlah Tuan, saya sendiri juga heran. Beberapa hari ini tiba-tiba saja saya bisa mengerti bahasa binatang, terutama bahasa burung," tutur Abu Nawas dengan ekspresi pura-pura serius. Untuk membuktikan perkataan Abu Nawas, Hakim Jablut lalu membuka sajadahnya. Tiba-tiba nampaklah 10 keping uang emas. Bukan main senangnya hati Hakim Jablut. Ia pun merasa kagum dengan kehebatan Abu Nawas. Saat Abu Nawas akan permisi pulang, Hakim Jablut berkata, "Seringlah main ke sini, Abu Nawas, bila perlu setiap hari," pinta Hakim Jablut. "Insya Allah Tuan, kalau aku tidak ada kesibukan, pasti aku akan main kemari," timbal Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi rumah Hakim Jablut. Ia sengaja datang ketika Tuan Hakim sedang sibuk berzikir. Melihat kedatangan Abu Nawas, Hakim Jablut segera menghentikan zikirnya guna menyambut Abu Nawas. "Maaf Tuan, sepertinya aku telah mengganggu waktu zikir Tuan. Lebih baik aku pulang saja ya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Jangan, duduklah di sini," cegah Tuan Hakim. "Baiklah, tapi aku minta supaya Tuan melanjutkan zikirnya, supaya aku tidak merasa bersalah." "Jangan khawatir Tuan, saya akan setia menunggu di samping Tuan hingga zikirnya selesai," balas Abu Nawas. Hakim Jablut pun kembali meneruskan zikirnya. Sesekali ia memejamkan mata untuk menambah kekhusyuan. Seperti biasa, Abu Nawas kembali menyelipkan uang 10 dinar di bawah sajadahnya. Ia lakukan saat Hakim Jablut memejamkan mata.
Setelah selesai dengan zikirnya, Hakim Jablut sabar mendengar kabar baik yang akan disampaikan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Burung saya berkata apa?" tanya Hakim Jablut. Mendengar pertanyaan dari Hakim Jablut, tiba-tiba Abu Nawas kembali tertawa. "Begini Tuan, katanya Tuan adalah orang yang baik dan rajin ibadah, terutama berzikir. Meskipun Tuan kedatangan tamu, Tuan tetap meneruskan zikirnya. Oleh sebab itu, Tuan memperoleh 10 keping emas di bawah sajadah Tuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, sang hakim segera membuka sajadahnya. Untuk kedua kalinya, Hakim Jablut mendapati 10 keping emas di bawah sajadahnya. "Kamu benar-benar hebat, Abu Nawas. Aku tidak menyangka kamu bisa mengerti apa yang diucapkan oleh burung," puji Hakim Jablut. Begitu juga dengan hari yang ketiga. Abu Nawas melakukan hal yang serupa, hingga habislah 30 keping emas dari pemberian Baginda Raja. Atas perbuatannya ini, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Hakim Jablut dan membuat Hakim Jablut percaya dengan kehebatan Abu Nawas yang bisa mengerti bahasa burung. Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas kembali mendatangi Hakim Jablut tanpa membawa kepingan emas. Seperti biasa, sebelum memulai aksinya, Abu Nawas mengajak Hakim Jablut ngobrol sebentar. Tapi kali ini Abu Nawas yang biasanya tertawa tiba-tiba menangis sesenggukan. Melihat sikap Abu Nawas yang tidak seperti biasanya, membuat Hakim Jablut cemas. "Kenapa menangis, Abu Nawas? Apa yang dikatakan burung itu kepadamu?" tanya Hakim Jablut. "Saya tidak tega mengatakannya, Tuan. Kata burung Tuan, Tuan akan meninggal hari ini," jawab Abu Nawas dengan ekspresi berpura-pura sedih. Mendengar hal itu, Hakim Jablut langsung gemetaran. Tubuhnya mendadak lemas dan wajahnya pucat pasi. "Ada satu cara, Tuan, supaya ucapan burung Tuan tidak menjadi kenyataan, yaitu Tuan harus berpura-pura mati," kata Abu Nawas menyarankan. Karena saking percayanya dengan Abu Nawas, Hakim Jablut langsung menuruti saran tersebut yang terbilang sangat konyol dan aneh. Maka dalam beberapa jam saja tersiarkan kabar akan kematian Hakim Jablut. Tentu saja berita tersebut membuat kaget para warga, terutama Baginda Raja. Ketika para warga hendak memandikan jenazahnya, Hakim Jablut ternyata sudah berada di dalam keranda. "Aku sudah memandikan dan mengkafaninya. Kita bawa saja langsung ke pemakaman," ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat. Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, Abu Nawas dan rombongan pelayat berpapasan dengan Baginda Raja dan pasukannya. "Hei Abu Nawas, siapa jenazah yang digotong itu?" tanya Baginda Raja. "Ini jenazah Hakim Jablut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Padahal aku hendak melayat ke rumahnya, ternyata sudah akan dimakamkan ya," sesal Baginda Raja. "Iya Paduka yang mulia, karena tidak baik kan mengulur waktu menguburkan jenazah," ujar Abu Nawas. "Buka kerandanya sebentar Abu Nawas, aku ingin melihat wajah hakimku untuk yang terakhir kalinya," pinta Baginda Raja. Abu Nawas dan para rombongan pelayat lalu membuka keranda mayat Hakim Jablut dan mempersilahkan Baginda Raja untuk mendekat. "Wahai hakimku yang baik hati, kenapa kau pergi begitu cepat?"
Semoga engkau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, kata Baginda Raja mendoakan. Ketika Baginda Raja mengusap wajah Hakim Jablut, tampaklah wajah Hakim Jablut cengengesan. Ia juga mengedipkan sebelah matanya kepada Baginda Raja dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. Lalu Baginda Raja berteriak kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, ia masih hidup. Kenapa kau bilang sudah mati?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa orang yang bernama Jablut itu adalah bodoh dan tolol. Buktinya ia mau saja saya kerjain. Itulah kenapa tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablut," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun spontan tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dibohongi Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya. Mereka pun langsung pergi meninggalkan keranda. Ada pula yang menendang keranda tersebut hingga membuat Hakim Jablut terlempar keluar dari keranda. Melihat pemandangan tersebut, tawa Baginda pun semakin keras dibuatnya. Misteri gembok di makam Abu Nawas. Mungkin di antara kita pernah mendengar sosok Abu Nawas atau bahkan mengetahui secara rinci tentang Abu Nawas. Mungkin bagi yang belum mengetahui siapakah sosok Abu Nawas itu, inilah profil singkat tokoh yang dianggap lawak namun juga dianggap ulama besar. Tokoh super lucu yang tiada bandingnya ini aslinya orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwaz, meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, ia mengembara ke Basra dan Kufa. Di sana ia belajar bahasa Arab dan bergaul rapat sekali dengan orang-orang Badui padang pasir. Karena pergaulannya itu, ia mahir bahasa Arab, adat istiadat, dan kegemaran orang-orang Arab. Ia juga pandai bersyair, berpantun, dan bernyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun ar-Rasyid, Raja Baghdad. Nama Abu Nawas begitu populer di kalangan umat muslim pada umumnya dan masyarakat Baghdad pada khususnya. Sehingga cerita-cerita yang mengandung humor banyak yang dinisbatkan berasal dari Abu Nawas. Tokoh semacam Abu Nawas yang mampu mengatasi berbagai persoalan rumit dengan style humor atau bahkan humor politis ternyata juga tidak hanya ada di negeri Baghdad. Kita mengenal Syah Juha yang hampir sama piawainya dengan Abu Nawas. Juga Nasaruddin Hoja, sang sufi yang lucu namun cerdas. Kita juga mengenal Kabayan di Jawa Barat, yang konyol namun ternyata juga cerdas. Abu Nawas setelah meninggal pun masih bisa membuat orang tertawa. Di depan makamnya ada pintu gerbang yang terkunci dengan gembok besar sekali. Namun di kanan kiri pintu gerbang itu pagarnya bolong, sehingga orang bisa leluasa masuk untuk berziarah ke makamnya. Apa maksudnya dia berbuat demikian? Mungkin itu adalah simbol watak Abu Nawas yang sepertinya tertutup namun sebenarnya terbuka. Ada sesuatu yang misteri pada diri Abu Nawas. Ia sepertinya bukan orang biasa. Bahkan ada yang meyakini bahwa dari kesederhanaannya ia adalah seorang guru sufi.
Namun ia tetap dekat dengan rakyat jelata, bahkan konsisten membela mereka yang lemah dan tertindas. Begitu banyak cerita lain yang diadopsi menjadi kisah Abu Nawas, sehingga kadang-kadang cerita tersebut tidak masuk akal, bahkan terlalu menyakitkan orang timur. Banyak yang curiga jangan-jangan cerita-cerita Abu Nawas yang sangat aneh itu sengaja diciptakan oleh kaum orientalis untuk menjelek-jelekan masyarakat Islam. Karena itu, membaca cerita Abu Nawas kita harus kritis dan waspada. Dan inilah salah satu cerita dari Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil, akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai Abu Nawas, titah sultan, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong, dan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirilah perempuan tua itu. Hai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari sultan agar membawa ibunya ke istana, padahal ibunya sudah meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu. Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas wanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua, dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada sultan. Waalaikumsalam Abu Nawas, jawab sultan. Setelah itu sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Tanya sultan. Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai?
Benar, tuanku, inilah Ibu Pati. Beliau sudah tua dan kakinya lemah. Dia tidak mampu berjalan kemari, padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Pati gendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti, meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung. Ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti. Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam, suami Ibu Pati ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. Ya tuanku Syah Alam, katanya, adapun Pati ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Pati menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku, kata Sultan. Ya tuanku Syah Alam, kata Abu Nawas, Pati berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang. Pati terimalah hukuman itu, tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini. Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu, Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Ya, terimalah pula bagianmu, ujar Baginda sambil tersenyum. Semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung dengan perasaan masing-masing. Abu Nawas melawan jin Ifrit. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya, datanglah seorang kepala dusun menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan Paduka, pinta kepala dusun tersebut. Memangnya apa yang menimpa kampungmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia,
"Akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin yang jahat," ujar sang kepala dusun. "Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena kampung kami sangat subur Paduka yang mulia dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen kami selalu mendapat banyak keuntungan," jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. "Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampungmu subur membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya Baginda Raja heran. "Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan melimpah. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami," kata kepala dusun menjelaskan. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti aku akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu," balas Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, "Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan," ujar penasehat istana. Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Maka saat itu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya akan memberimu tugas penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya," balas Baginda Raja. "Tentu saja saya siap Paduka yang mulia, tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Jadi begini Abu Nawas, suasana di kampung sebelah sedang tidak aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya perintahkan kamu agar kamu menyelesaikan masalah ini," titah Baginda Raja. Spontan Abu Nawas kaget mendengarnya. "Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar sekali Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengarahkannya," ujar Baginda Raja. "Waduh, ini sih tugas yang sangat berbahaya. Taruhannya nyawa bisa melayang," pikir Abu Nawas. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang sakti," jawab Abu Nawas mencoba berkilah. "Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu," ucap Baginda Raja. Dengan berat hati, terpaksa Abu Nawas menerima tugas tersebut.
karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya kepala dusun. "Iya benar, saya diutus Baginda Raja ke sini," jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, "Apakah di antara para warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut?" Sang kepala dusun pun menjawab, "Saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya." Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Lalu bagaimana wujudnya?" Kepala dusun tersebut menjawab, "Tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir. Di antara kepalanya ada yang botak." Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin ifrit. "Sepertinya aku harus mencari cara agar bisa mengalahkannya," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. "Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya?" tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. "Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada wanita yang sedang disukai. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya. Dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit itu," perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada jin ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin ifrit, tak pelak jin ifrit pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar. Tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat Abu Nawas lalu meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan tiba. Jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin ifrit datang dengan suara yang menggelegar. "Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan menghancurkan tubuhnya," ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit. Tidak berapa lama, muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. "Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantangku. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo sekarang kita bertarung," tantang jin ifrit. "Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas," kata Abu Nawas berpura-pura. "Lalu ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku," perintah jin ifrit. "Jangan khawatir, guruku pasti akan datang kemari.
Aku kesini disuruh untuk mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan sandalnya tertinggal. Balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Itu sandalnya Abu Nawas? Tanya Jin Ifrit. Iya, memangnya kenapa? Tapi aku tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kamu membantu membawakan sandal ini? Pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak Jin Ifrit itu terdiam. Sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana dengan orangnya? Pikir Jin Ifrit yang mulai ketakutan. Atau begini saja, aku akan panggil guruku untuk datang ke sini langsung. Kalau aku ditanya mana sandalnya, aku akan menjawab kalau kamu menghalang-halangiku untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang. Dan aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, balas Jin Ifrit itu. Kemudian Jin Ifrit yang jahat ini berteriak dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu, kampung tersebut kembali aman dari segala gangguan. Cara Abu Nawas membuat dua istri menjadi bahagia. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang sekitar yang kebetulan melintas. Maaf kawan, apakah kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya, tanya Abu Nawas. Wah, sekarang dia sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh itu, jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. Silahkan masuk Abu Nawas, silahkan. Anggaplah rumah sendiri. Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah, puji Abu Nawas. Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku, balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku, tutur sahabatnya. Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari satu, ledek Abu Nawas. Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres, kata Abu Nawas melanjutkan. Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya.
Tapi aku juga tak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar, dan menurutku tidak adil, kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberikan barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana dari keduanya yang lebih aku cintai? Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya sama-sama diberi batu berwarna biru secara terpisah. Bilang kepada kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing, perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti perintah Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. Wahai istriku, tolong ya jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu, pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. Saranmu sudah aku lakukan, Abu Nawas. Kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan? Tanya sahabatnya. Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya kepadamu, dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengarnya, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu lalu menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, istri yang paling aku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna. Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak saat itu, mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya. 3 nasihat Abu Nawas yang merubah hidup. Dikisahkan ada seorang pemuda berandalan yang suka mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci. Namun mereka tak berani menegurnya, karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegur perbuatannya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang yang sudah tua maupun pemuka agama. Suatu ketika, si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang menjadi sasaran bukanlah orang biasa, melainkan beberapa tokoh dari berbagai pemuka agama. Pertama, ia mendatangi seorang rahib dan mengutarakan keinginannya. Tuan, izinkan aku berbuat zina, pinta si pemuda. Mendengar hal ini, sang rahib terkejut bukan main. Dengan menunjukkan ekspresi tak suka, sang rahib menjawab, dasar pemuda laknat, kalau kamu mau berzina, itu urusanmu, jangan minta izin dariku. Si pemuda kembali berkata, tapi aku menginginkan izin darimu. Anda mau mengizinkan apa tidak? Tanya si pemuda. Kamu sudah gila ya? Tak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan laknat yang dilarang agama. Kalau aku mengizinkanmu, itu sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa.
balas sang rohib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda langsung melayangkan pukulan tepat mengenai wajah sang rohib. Tentu saja ini membuat sang rohib jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. Aku akan coba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya, pikir si pemuda. Ia pun langsung pergi ke rumah sang pendeta. Sesampainya di sana, si pemuda kembali mengutarakan keinginannya. Tuan Pendeta, izinkan aku berbuat zina, pinta si pemuda. Sang pendeta pun tak kalah terkejutnya dengan sang rohib. Sesaat sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, pasti si pemuda akan marah dan ia akan babak belur dihajarnya. Karena sang pendeta tahu kalau si pemuda itu terkenal jahat dan kejam. Oleh sebab itulah sang pendeta sangat berhati-hati menjawabnya. Wahai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu, tutur sang pendeta menyarankan. Menikah? Aku tak mau menikah. Aku masih ingin menikmati masa mudaku, ujar si pemuda. Mendengar hal itu, sang pendeta terlihat kebingungan. Jawaban apa lagi yang harus ia katakan supaya si pemuda tidak marah? Bagaimana Tuan Pendeta? Tuan mau mengizinkan aku berbuat zina atau tidak? Tanya si pemuda sekali lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau sampai ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat zina. Tapi kalau ia tidak mengizinkannya, si pemuda pasti akan marah dan memukulinya. Wahai anakku, aku sangat sayang kepadamu. Tidaklah engkau tahu siksa api neraka itu sangat pedih. Aku tak ingin kamu masuk ke dalamnya hanya karena keinginanmu itu, kata sang pendeta menasihati. Maksudmu apa? Mati saja belum, sudah bicara tentang neraka. Ini kamu mengizinkan aku atau tidak? Tanya si pemuda mulai emosi. Maafkan aku, wahai anakku. Dengan berat hati aku tak berani mengizinkan itu. Semata-mata karena aku sangat sayang kepadamu. Aku tak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan, balas sang pendeta. Tiba-tiba wajah sang pendeta dihajar oleh si pemuda. Sang pendeta pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan. Tidak usahlah berbelit-belit seperti itu, tukas si pemuda emosi. Setelah itu, si pemuda lantas pergi meninggalkan sang pendeta. Beberapa hari kemudian, kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Perbuatan si pemuda ini mendapat kecaman warga dan tak sedikit yang mengutuk perilakunya. Akan tetapi si pemuda malah menjadi bertambah beringas, sehingga ia semakin ditakuti warga. Suatu kali teman si pemuda berkata kepadanya, "Hei kawan, kenapa tidak kau utarakan keinginanmu itu kepada Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu pukul saja dia, seperti yang kau lakukan kepada rohib dan pendeta. Dengan begitu, kamu pasti akan lebih ditakuti," kata kawannya mengusulkan. Mendengar hal itu, si pemuda menjadi tertarik. "Wah, benar juga katamu. Baik, besok aku akan ke rumah Abu Nawas," ucap si pemuda. Pada esok harinya, si pemuda berangkat menuju rumah Abu Nawas.
Setibanya di sana, si pemuda mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Tuan Abu, boleh saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan," pinta si pemuda. "Oh, silahkan, masuklah kemari," balas Abu Nawas. Si pemuda lalu menghampiri Abu Nawas dan duduk di sampingnya. "Ada apa? Apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini, Tuan Abu, aku ingin berbuat zina. Apakah Anda akan mengizinkannya?" kata si pemuda. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ucapan si pemuda. "Tenang, aku akan mengizinkanmu. Tapi sebelumnya kamu harus menjawab 3 pertanyaanku," ujar Abu Nawas. "Silahkan, apa yang ingin Tuan tanyakan kepadaku?" ucap si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, aku akan langsung memukul kepalanya," pikir si pemuda. Pertanyaan pertama, "Apa kamu rela kalau ibumu disetubuhi oleh seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Wah, tentu saja tidak rela dan aku akan mencegahnya dengan cara apapun," jawab si pemuda. "Nah, begitu juga dengan orang lain. Mereka tidak akan rela bila ibu mereka disetubuhi oleh orang sepertimu," tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang kedua. "Bila kelak nanti kamu punya seorang putri, apa kamu rela kalau anak putrimu disetubuhi oleh seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak terima, Tuan Abu. Saya tidak rela bila putri saya berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda. "Nah, orang lain pun demikian. Mereka tidak terima dan tidak akan rela bila hal ini terjadi pada putrinya," tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang ketiga. "Apa yang akan kamu lakukan bila meminjamkan barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang meminjam barang berhargamu justru malah merusaknya dan mengotorinya," tanya Abu Nawas. "Kalau ini aku sangat marah. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Bisa jadi aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Begini ya, tubuh kamu, nyawa kamu sejatinya adalah milik Allah yang berharga, yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila kamu mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, pastinya Allah juga akan murka, seperti yang tadi kamu katakan. Lalu suatu saat nanti, bisa besok, bisa juga nanti malam, kau akan mati menghadap Allah. Sementara tubuh dan nyawa yang telah Allah titipkan telah kau rusak dan kau kotori. Kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu?" tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Si pemuda terdiam cukup lama. Ia tak menyangka dengan 3 pertanyaan yang diajukan oleh Abu Nawas. Tak terasa air mata menetes membasahi kedua pipi si pemuda. Dengan menangis sesenggukan, si pemuda duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. "Tuan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksa yang akan Allah berikan kepadaku. Kira-kira apakah Allah akan mengampuni segala dosaku bila aku bertobat?" tanya si pemuda. "Wahai anakku, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Siapapun yang mau bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan bejatnya, Allah pasti akan menghapus semua dosa dan kesalahannya. Dan kamu juga harus meminta maaf kepada semua orang yang telah kamu zolimi, kata Abu Nawas menasehati. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda kini kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang dulu jahat dan kejam, kini berubah menjadi pribadi yang ramah dan santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh masyarakat. Bahkan sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh para warga.